Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bani Adam dari Prodi Teknik Informatika kelas 07 TPP 008. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari proyek UAS yang diberikan oleh Pak Firman dalam mata kuliah keamanan komputer. Di sini kita lihat bahwa proyek pertama yaitu Activate Firewall. Jadi port yang dibuka hanyalah port 80, port 443, port SSH, dan juga port webmin yang sudah di-custom oleh kita. Yang defaultnya adalah bahwa SSH itu 22 portnya dan webmin itu 10.000. Ini Ubuntu saya, project yang waktu UAS, project yang dibuat untuk UAS ini lanjutan dari UTS kemarin. Saya tinggal melanjutkan aja untuk firewall ini, dan saya sudah masuk dalam putihnya juga di sini. Yang pertama, port 80 dengan port 433 ini tidak perlu diubah, tidak perlu di-custom. Yang di-custom adalah port SSH di sini. Untuk meng-custom port SSH di sini kita cukup ketikkan sudo nano etc SSH dan SSH config ini ke dalam putihnya untuk meremote ini. Nah, di sini kita bisa meng-custom port SSH yang tadinya port 22 menjadi port 2333. Disinilah untuk meng-custom port dari SSH. Kita save, kita keluar, dan untuk meng-custom port webmin 12 mengganti port webmin yang tadi 10.000 menjadi 12345 ini, kita cukup menggunakan nano etc webmin config. Di sini kita masuk dulu ke root. Nah, setelah masuk ke dalam root, kita kopikan yang tadi. Nah, di sini port yang tadinya 10.000 sudah saya ganti menjadi 12345. Sudah saya custom untuk port webminnya. Di sini kita bisa cek bahwasannya. Di sini kita bisa cek portnya berjalan atau tidak. Nah, di sini dengan menggunakan port 12345 di sini webminnya sudah kebuka. Webmin sudah terbuka. Web server sudah terbuka dengan port 12345 yang sudah kita custom tadi. Dan selanjutnya adalah memblok semua selain dari port-port ini. Yaitu kita menggunakan ini. Jangan lupa untuk mengallow port webmin yang sudah kita ubah di sini. Nah, di sini kita membatasi port apa aja yang memang bisa untuk diakses dan tidak diakses. Ya, keluar dulu dari sini. Nah, di sini port yang bisa diakses adalah 12345 yaitu web server, port 80 dan juga port 443 dan port 2333. Selanjutnya yang kedua, project kedua kita sudah custom port SSH menjadi 2333. Kita membuat username baru yaitu username UAS. Di sini saya sudah membuat username baru yang tadinya username saya Bani Adam .root itu saya sudah membuat
user lagi baru, yaitu user UAS di sini, dan juga men-allow username UAS untuk login ke SSH, Bagaimana cara membuat user? Di sini kita bisa ketikkan add user, nama user kita. Oh, di sini kita masuk dulu dalam root, baru bisa kita buat user baru. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya kita bisa membuat user baru. Saya sudah membuat user UAS, jadi kita tidak perlu buat lagi karena saya sudah membuatnya user UAS, dan saya juga sudah mengallow username UAS untuk login ke SSH, yaitu ini user UAS untuk login ke SSH. Nah, di sini saya sudah membuat user baru, user UAS. Untuk membuktikannya kita masuk lagi ke putih. Kita cek. Karena portnya sudah diubah port SSH-nya yang tadinya port 22 menjadi port 2333, kita masukkan di sini port yang baru yang sudah kita custom. Bukan lagi port yang emang port 22. Nah, di sini user UAS sudah bisa login ke SSH. Di sini user UAS bisa login ke SSH. Dan user yang saya sebelumnya itu diblok untuk bisa login ke SSH. Jadi hanya username UAS saja yang bisa login ke SSH. Saya sudah memblok username punya saya untuk ke SSH yang sebelumnya, yang Bani ada, yang user root itu, dan hanya bisa masuk username UAS saja. Nah, caranya untuk bisa login ke SSH dengan user yang UAS itu, user UAS baru, untuk login ke SSH kita bisa mengetikkan permit root login yes allow user, yaitu user UAS di sini. Jadi user UAS ini bisa login ke SSH untuk nge-remote. Dan user saya satunya lagi sudah diblok untuk tidak bisa masuk ke SSH. Sebagai buktinya bahwa user saya tidak bisa masuk, kita masuk lagi ke putih. Kita masukkan user yang sudah diblok. Nah, di sini akses denied karena sudah diblok, tidak bisa masuk ke SSH yang
yang di IP address 192.168.56.115. Jadi hanya user UAS saja yang bisa login ke SSH. Yang user Bani Adam ini tidak bisa karena sudah diblok. Lanjut ke project ketiga. Project kedua yang terakhir adalah login SSH with new port, SSH dan new username. Kita masuk menggunakan port baru dan juga username baru. Kita buka putih. Menggunakan new port yaitu port baru 2333. Kita enter, masuk dengan username baru kita yang saya sudah buat, waktu itu saya buat UAS dengan username namanya UAS dan dengan passwordnya juga. Kita bisa login karena yang memang bisa login itu hanya user UAS. Yang user selain UAS sudah saya blok. Nah, di sini sudah bisa masuk ya. Project kedua berarti selesai karena user UAS sudah bisa masuk ke SSH dan juga menggunakan new port dengan port SSH yang baru yang sudah kita custom. Lanjut ke project yang ketiga. Project ketiga ini secure PHP admin login. Saya sudah membuat PHP MyAdmin saya menggunakan kode heksadesimal, mengcustom login link PHP MyAdmin. Jadi yang awalnya kita untuk membuka PHP MyAdmin itu hanya /PHP MyAdmin, sekarang kita menggunakan heksadesimal untuk kodenya ini. Jadi nama domain kita slash yang kita generate tadi. Caranya adalah kita buka browser ini. Caranya kita buka browser ini, kita ketikkan PHP MyAdmin. Setelah itu kita generate. Nah, keluar di sini angka heksadesimal. Karena saya sudah membuatnya, ini sebagai contoh saja untuk membuat kode heksadesimal. Ini kita copy semua, lalu kita setting di SSH-nya, di putihnya. Bagaimana settingnya? Kita buka sudo nano apache php admin. Kita copy, kita masuk ke project yang user UAS. Nah, heksadesimal yang ini yang sudah kita copy, kita pastekan di sini. Alias slash yang sudah kita copy tadi. Nah, slash user slash share slash php admin. Setelah itu kita jangan lupa untuk allow override all. Kita allow override all semua. Setelah itu baru kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kita coba tes untuk membuka PHP admin yang sudah kita generate agar lebih secure, agar lebih aman untuk PHP adminnya ini. Di sini kode generate saya yang sudah saya buat, kita enter. Maka masuk ke dalam PHP admin di sini.
masuk dalam PHP admin. Nah, ini sudah bisa login. Nah, untuk project 3 sudah selesai. Kita lanjut ke project yang keempat. Project yang keempat, kita secure webmin login. Kita login dengan webmin kita dengan custom port kita, dengan port yang kita sudah custom tadi di putih dengan menggunakan ini nano etc/webmin/miniserve-config. Setelah itu baru sudo ufw allow 12345/tcp yang sudah kita custom portnya. Kita bisa lihat di sini untuk lebih jelas lagi bahwa kita pastikan bahwa portnya sudah di custom atau belum. Saya sudah custom portnya waktu itu. Saya sudah mengerjakan tugas ini. Saat ini saya sedang membuat videonya. Nah, di sini portnya sudah terganti 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti project yang keempat ini kita masuk ke webmin dengan port yang baru, dengan dengan port yang sudah kita custom. Kita mengetikkan nama domain kita atau IP address kita, -2, bukan lagi 10.000 karena 10.000 sudah kita custom menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita enter, maka akan masuk dalam halaman webmin dengan port yang baru, bukan port 10.000. Maka setelah itu project keempat ini sudah selesai. Sekian dari saya penjelasan saya mengenai project 1, project 2, dan project 3, lalu project 4. Semuanya saya kerjakan dengan sendiri, dengan senang hati karena ini menambah pengetahuan saya. Saya bisa mengetahui bahwa kita bisa merubah domain kita. Terus kita bisa mengamankan web kita, bisa mengamankan apapun yang emang kita ingin amankan. Di sini kan PHP admin login kita amankan, kita agar lebih secure kita menggunakan generate hash code dengan menggunakan hexadecimal code. Dan juga saya juga mengetahui bahwa webmin agar lebih secure kita bisa mengcustom portnya. Jadi sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.